Dunia diciptakan. Dunia diciptakan untuk kedatangan khalifah. Maka manusia lebih penting, lebih mulia dari alam. Demikianlah. Tatkala ruh, perkara yang sangat penting yang menentukan kehidupan baik tidaknya manusia di atas dunia ini. Adakah dia berada di atas maksud atau dia telah menyimpang dari maksud? Maka Allah siapkan jasad untuk jasad diciptakan di alam rahim 9 bulan. Tapi tatkala berumur 4 bulan sempurna semuanya. Panjangnya belum sempurna, besarnya belum sempurna, tapi semua panca indera dan perangkat anggota tubuh lahir dan batin ada. Baru Allah ciptakan ruh, fanafakhna fihi min ruhina. Kami tiupkan ke dalamnya ruh kami. Sebelum ruh ditiup, mata sudah ada, nggak bisa lihat. Sebelum ruh ditiup, jantung sudah ada, tidak bergetar. Begitulah semua anggota tubuh sudah ada, tapi tidak berfungsi karena ruh belum dimasukkan. Demikianlah alam ini adalah jasad, ruhnya adalah manusia. Alam ini adalah pabrik mesin materi, sedangkan manusia adalah mesin amal. Manakala alam ini jasadnya, ruhnya adalah manusia, berarti manusia lebih penting daripada alamnya. Dan apa yang dihasilkan oleh manusia berupa amal, hasil itu lebih penting, lebih mulia dari hasil yang diproduksi oleh alam ini berupa emas dan perak, nikel dan tembaga, uranium, kayu garu, kayu besi, karet, plastik, dan segala apapun yang diproses setelah itu dari benda-benda ini, sedikit atau banyak, kecil ataupun besar, semuanya sekecil apapun sampai sebesar apapun tidaklah lebih mulia dari manusia, dan tidaklah lebih mulia dari apa yang diproduksi oleh jasad manusia, yaitu berupa amal. Ruh perkara asal, awalnya, backgroundnya, keadaan jasad dan ruh seperti itu. Mari tuan-tuan, betul atau betul? Sekarang kita ambil kehidupan manusia di akhir hayatnya. Tatkala ruh dicabut, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah ambil ruhnya tatkala dia mati. Matanya masih ada tak? Ada jawab, matanya masih ada tak? Bisa lihat tak? Berarti kita melihat bukan karena ada mata. Tangannya masih ada tak? Bisa memegang tak? Berarti kita memegang bukan karena ada tangan. Demikianlah anggota tubuh yang lainnya, dia tidak lagi berfungsi tatkala ruh sudah tidak ada. Manakala awalnya yang terpenting, yang lebih penting adalah ruh. Sebelum masuk ruh, anggota jasad tidak bisa berfungsi. Akhir perjalanan manusia, tatkala ruh sudah dicabut, semua anggota tubuh masih ada, juga tidak berfungsi. Maka sekarang kehidupan yang ada ini, apapun bentuknya, dimanapun kita berada, yang penting adalah ruh. Semua hadirin yang mulia, Allah Ta'ala mengutus nabi-nabi dan rasul untuk membentuk kehidupan rohani. Kehidupan apa?
Dan selain nabi-nabi, para filosof-filosof yang lahir di dunia ini, mereka semua satu paket membentuk kehidupan materi. Jadi kehidupan ini bertolak belakang antara kehidupan rohani dan kehidupan materi, saling menarik. Kehidupan rohani, kehidupan yang hak, yang untuk hidup itulah Allah utus kita ke atas dunia ini. Sedangkan kehidupan materi, kehidupan yang batil, yang kalau kita berjalan di jalan itu, maka jalan itu jalan yang tidak disukai oleh Allah. Dan jalan itu semakin menjauhkan kita dari maksud hidup. Dan karena jalan itu, ruh kita jadi hitam. Karena jalan materinya, ruh kita berbau busuk. Sedikit ruh kita mulai berkesan kepada materi. Sedikit ruh kita sudah bergantung kepada materi. Sedikit ruh kita ada keinginan kepada materi. Maka pergeseran ruh dari Allah kepada ciptaan-ciptaan itu menyebabkan ruh kita berbau busuk. Lebih dari comberan, berwarna hitam, melebihi kegelapan malam. Sebagaimana kita kalau di tengah kegelapan malam tidak bisa membedakan mana daun telinga dan mana daun pintu, demikianlah ruh yang telah diliputi dengan zulumat, maka ruh ini tidak bisa membedakan mana jalan yang Allah sukai dan mana jalan yang Allah murkai, mana maksud hidup dan mana keperluan hidup. Itu hadirin, Anbiya alaihi salatu wasallam ki hakome di tangan nabi-nabi 99% Allah kosongkan dari materi dan kebenaran. Hanya 3 nabi dikasih materi dan kebenaran. Nabi Daud alaihi salatu wasallam, Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam, dua-duanya dikasih kerajaan. Satu kerajaan kecil, Nabi Sulaiman dikasih kerajaan seluruh dunia. Nabi Daud dikasih jabatan. Ini untuk pelajaran kepada manusia. Kita sampai hari kiamat, kalaupun materi kamu pakai, kalaupun materi kamu butuh, maka materi itu didapati dengan amal. Bukan mendapatkan materi dengan merusak amal. Dunia ini secara umum dilaknat oleh Allah, kecuali yang dihubungkan dengan amal. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unatun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah aw 'aliman aw muta'alliman. Dunia ini dan apapun yang terkandung materi di dalamnya dilaknat oleh Allah, artinya jauh dari rahmat Allah. Kecuali dunia yang dihubungkan dengan ilmu dan zikir. Amal tidak akan dikatakan amal tanpa ilmu dan zikir. Nabi Daud dapat kerajaan setelah berjihad, dan jihadnya dengan ketaatan. Amir bilang jangan minum air. Wa man syariba minhu falaysa minni. Yang minum air bukan tentaraku, padahal jalan kaki panas terik. Yang yakinnya dengan air mengenyangkan perut, dengan air menghilangkan haus, dengan air menimbulkan kekuatan sehingga kita bisa berperang, maka setelah minum air, lihat tentara Jalut besar-besar, banyak jumlahnya, maka daya juangnya melemah. Terlalu banyak minum air, akhirnya nggak mampu melanjutkan perjalanan.
terbagi lagi. Tatkala berjalan, melihat betul-betul di depan mata tentara Jalut banyak besar-besar, melihat kekuatan mayoritas dan kekuatan tentara, kekuatan senjata yang banyak, kecut hatinya, lari ke belakang. Yang bertahan tinggal sedikit, ya, dan mereka mengandalkan kudratullah, dan itulah mereka menggunakan kekuatan doa. Afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Jalan amal adalah jalan menguatkan ibadah. Ibadah dikuat doa kubul hoji. Karena dengan kekuatan amal ibadah menimbulkan kekuatan doa. Orang akhlak haidi. Kalau doa kita sudah bisa menarik kudratullah, maka sifat khilafah Allah berikan pada kita. Memperhatikan orang lain lebih daripada diri sendiri, mendahulukan keperluan orang lain daripada keperluan dirinya. Saya susah-susah, orang lain jangan susah. Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan kerajaan melalui taubat dan doa. Nabi Daud dapat kerajaan dengan jihad dan yakin serta ketaatan. Nabi Sulaiman punya kuda yang cantik, terpesona dengan kecantikan kudanya. Kerajaannya kecil, sehingga lenyap waktu sholatnya. Sadar, tobat. Setelah bertobat, Nabi Sulaiman paham betul orang yang tobat doanya makbul. Lantas kesempatan itu digunakan untuk berdoa. Rabbi habli mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan aku kerajaan yang tidak mungkin siapapun dapat kerajaan seperti itu. Langsung fasakharna lahu rih, kami tundukkan angin, tundukkan binatang-binatang, tundukkan jinnat-jinnat. Nabi Sulaiman dapat kerajaan seluruh dunia berkat taubat dan doa. Nabi Yusuf alaihissalam dapat jabatan jadi menteri keuangan, bukan merusak amal dengan sobor sana sobor sini. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam dapat kerajaan, dapat jabatan menteri keuangan berkat takwa, jauh dari dosa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keadaan di alam ini tidak bergantung sedikitnya materi, kurangnya infrastruktur, atau perut kita kosong. Tapi keadaan baik tidaknya alam ini dan keadaan hidup kita bergantung amal yang keluar dari anggota tubuh kita. Bukan bergantung mesin-mesin yang memproduksi materi-materi sebanyak mana kita hasilkan di kampung kita, sebanyak mana kita bawa ke rumah kita. Tapi keadaan alam, keadaan diri kita bergantung amal yang keluar dari anggota tubuh kita. Baik dan buruknya, senang dan susahnya, aman dan huru hara, naik dan turunnya presiden, naik dan turunnya harga, bergantung amal yang diproduksi dari tubuh manusia. Dan amal yang keluar dari tubuh manusia ini adalah bergantung posisi ruh manusia. Kalau ruh konsis on the track, tidak bergeser satu unsur pun dari Allah kepada cipta Allah, maka dari ruh ini
mendapat pasokan hidayah. Nur hidayah masuk ke dalam ruh. Ruh bercahaya, dan cahaya ruh itulah yang memperlihatkan kepada kita kekuatan amal, manfaat di dalam amal, kemuliaan di dalam amal, utang terbayar dengan amal, SPP terlunasi dengan amal, dapat rumah berkat amal, dapat kendaraan berkat amal, dapat kapling berkat amal, dapat istri berkat amal, dapat anak berkat amal. Untuk itu hadirin, para Nabi alaihissalatu wassalam fokus usaha mereka pertama ke arah ruh. Bagaimana ruh manusia tidak bergeser dari Khalik kepada makhluk. Dan demi pasokan ruh ini, Allah rela di antara nabi-nabinya disembelih. Allah rela melihat di antara nabi-nabinya digergaji, diusir, dicaci, dimati. Begitu sayangnya Allah kepada manusia, agar manusia tidak terseret dari jalan hidayah ke jalan dolalah, jalan amal ke jalan materi, sehingga perjalanan manusia menuju kehancuran, ujung-ujungnya dan akhirnya masuk ke dalam lembah kehinaan neraka yang selama-lamanya. Tapi kenapa pintu kenabian ditutup? Perjalanan matahari tidak ditutup, perjalanan bulan tidak dihentikan, perputaran malam dan siang, pergantian silih berganti, musim panas, musim dingin, musim semi, musim kemarau, berlanjut sampai hari kiamat. Lantas siapa yang memasukkan menu rohani sehingga ruh manusia sedar, ruh manusia sehat, ruh manusia kuat, kenal penciptanya dan kenal apa maksud pencipta antara saya ke atas dunia ini, dan apa bekal yang saya bawa untuk kehidupan yang kekal abadi nanti di akhirat. Apa jawabannya? Apa Allah setega itu? Dulu nabi-nabi dibiarkan terkorbankan demi pasokan ruh jalan terus. Kenapa ditutup? Itu kebagian. Allahu Akbar. Jawabannya hadirin, pintu kenabian ditutup, tapi kereta kenabian terus berjalan sampai hari kiamat. Pintu kenabian ditutup, tapi kerja kenabian harus berlanjut sampai hari kiamat. Pertanyaannya, dulu nabi-nabi yang jalankan kereta itu sekarang adalah umat baginda Rasulullah SAW. तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमें तो चुना हुआ है, बाकी उम्मत से हदीर kita ini adalah pilihan Allah di antara umat di seluruh dunia. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Musa, wa akhtartuka, Musa, saya pilih kamu. Maka dalam ayat juga Allah berfirman untuk kita, huwa jitabakum. Ikuti, huwa jitabakum. Dia Allah telah memilih kalian umat Rasulullah. Dalam hadis qudsi Allah katakan, inni ba'ith min ba'dika ummah. Ba'ith artinya utus. Saya mengutus. Allah berfirman dalam hadis qudsi, inni ba'ith. Nah, Allah berfirman kepada Nabi Isa, inni ba'ith min ba'dika ummatan. Isa, aku mengutus umat setelah kamu, yang aku berikan kewajiban faraid kepada mereka seperti aku berikan kewajiban kepada kalian para nabi-nabi dan rasul. Mereka akan buat kerja seperti kamu, la ilma wala hilma. Padahal mereka tidak langsung aku berikan ilmu dan hilm. Hilm ini ketabahan, tidak mundur, terus maju ke depan. Cacian, makian,
Istri lama meninggal, istri baru datang di pangkuan, waktu bisa tetap bergerak jalan. Dijadikan suruh, tidak dijadikan suruh, dijadikan fasalah, tidak dijadikan fasalah, terus buat kerja. Nah, ini Allah katakan padahal mereka tidak langsung saya kasih ilmu seperti kalian para nabi-nabi dan rasul. Dan saya tidak kasih ilmu pada mereka. Maka Nabi Isa pun kaget dan bertanya, "Kaifa yakunu dzalika la ilm wa la hilm?" Bagaimana mungkin kerja besar, kerja nabi-nabi mereka belum punya ilmu dan belum punya ketabahan di dalamnya. Lantas Allah berfirman, "Utihim min ilmi wa hilmi." Allah bilang, akulah yang langsung memberikan ilmu di antara ilmuku kepada mereka. Dan aku juga di antara ilmu aku berikan kepada mereka. Berarti yang bimbing kita dalam kerja ini siapa? Yang kasih ilmu dan ilmu siapa? Namun hadirin, yahdi ilaihi may yunib. Allah berikan kepada yang mau. Siapa yang mau dibimbing oleh Allah katakan? Caranya selama program di sini kuatkan ruhaniah kita. Supaya ruhaniah kita kuat, sibukkan kita dengan amalan istimai dan amalan infiradi. Keren ya insyaallah. Dari awal sampai akhir. Jangan berdiri di tengah-tengahnya. Kita sudah tinggalkan istri, anak, kampung, pekerjaan. Namun, hadirin, setan tidak biarkan kita sibuk dengan amalan yang untuk itu kita tinggalkan istri dan anak. Ingat baik-baik. Sekarang masa tauhid, masa mujahadah sudah hilang. Masa istiqbal sebentar lagi hilang. Dan kita sekarang menuju masa tauhid, yaitu masa penyaringan. Yang main-main, go. Yang tidak serius, KO. Yang punya kepentingan, take out. Oke, itu hadirin. Yang dipilih oleh Allah, yang punya sifat. Innallaha ma'al muslimin, innallaha ma'al muttaqin. Sifat datang dengan kesempurnaan Allah. Maka amalan-amalan istimai kita ikuti dari awal sampai akhir. Setelah istimai amal selesai, sibukkan diri kita dengan Allah. Saatnya sekarang kita sempurnakan 20 majelis minimal. Siapa yang niat? Selamat, tunggu, jangan jos. Belum selesai. Siapa yang niat azimah? Setiap hari minimal 20 orang saya datangi. Katakan kepada mereka, Allah yang kuasa. Selain Allah, sok-sok kuasa. Kamane se malilta mal Allahi detahe. Duit bukan diperoleh dari pekerjaan. Duit Allah yang kasih. Mal se kizonita. Dan duit tidak bisa beli kapling, beli rumah, beli motor. Duit tidak bisa antar kita ke Pakistan, India, Bangladesh. Allah yang antar kita ke sana. Allah yang kasih kita kapling, rumah, kendaraan. Ortizo se sendiri nebanta. Jadi gimana wala, bigane wala Allah. Materi dan kebendaan tidak bisa membentuk kehidupan. Materi dan kebendaan tidak bisa menyempurnakan keperluan dan selesaikan masalah. Yang bentuk kehidupan, yang rusak kehidupan siapa? 20 majelis kita sampaikan. Kemudian teman-teman yang mulia, taklim setiap hari kita buat. Zikir setiap hari, baca Quran 1 juz setiap hari. Zikir pagi petang kita jaga. Doa masnunah. Ingat, sebelum pakai baju. Sunnah Nabi apa? Hukum Allah ikuti Nabi. Apa sunnah Nabi pakai baju? Kiri duluan. Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Keluar dari masjid. Hukum Allah apa? Ikuti Nabi. Apa sunnah Nabi pulang masjid?
kaki kiri, baca selawat, baca istighfar, baca lama ini asalkan fadlik, masuk kamar. Apa itu kalau masuk kamar? Ikut Nabi. Apa hukum Nabi sunnah Nabi masuk kamar? Kaki kanan, baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, wa Bismillahirrahmanirrahim, wa ala rabbina tawakkalna, Allahumma as'aluka khairal maulad wa khairal makhraj. Doa-doa ini kita makmurkan dalam jur kita ini. Sibuk dengan dakwah, sibuk dengan ta'lim. Ada ulama, ada ustaz, tanya masalah sama mereka. Sibuk kita dengan zikir, baca Quran, doa-doa masnunah, kemudian dengan iman yakin tadi, dengan hasil ta'lim fadail dan masail tadi, dan hasil zikir sifat ihsan dan ikhlas, kita latih sholat sunnah panjang-panjang. Minta kepada Allah supaya yang datang hanya untuk jur keluar 4 bulan kemarin, yang datangnya 40 hari, ya Allah saya 4 bulan ya Allah, yang belum pernah ke Pakistan Bangladesh saja, doa selama jur ini untuk bisa diterima ke India Pakistan Bangladesh. Karena itu insya Allah dari semua amalan ini jangan bicara sia-sia, jangan bicara di luar konteks 6 sifat, jangan bicara politik, jangan bicara pemerintah, jangan bicara barang-barang di pasar yang tadi kita baru beli, tapi bawa amalan dari sini ke pasar. Dan yang terakhir, kurangi kepergian kita ke pasar. Jangan belanja-belanja apa-apa di pasar. Kalau terpaksa, titip orang, kita nggak usah ke pasar. Kalau sangat lagi terpaksa, cepat satu saja beli, kembali lagi. Jangan niatnya beli siwak, tahu-tahu beli buku, beli baju, beli jam, dan sebagainya. 1 jam keliling, amal istimewa kita tidak ambil bagian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir penggunaan HP seminim mungkin. Seminim mungkin. Menurut ulama, takul min sya'atah, Nabi Sulaiman digerogoti tongkatnya, lantas jatuh tongkat habis, lantas Nabi Sulaiman jatuh, jin yang dipergunakan membangun sadar, ternyata Nabi Sulaiman sudah mati. Ada ulama yang menafsirkan dan menakwilkan ayat ini tidak seperti itu, karena di situ menggunakan kalimat min sya'atah, bukan menggunakan lafaz aso, tongkat. Maka min asya ini adalah tongkat yang sudah ada kekuatan ruhani di dalamnya. Nah, rakyat darajatul ardi, rakyat bumi ini ditafsirkan HP. Jadi penggunaan HP ini yang berlebihan akan mengurangi kekuatan ruhaninya kita. Ada teman saya bilang, mana sekarang kartun itu wajahnya putih-putih di tengah malam. Subhanallah. Berarti sudah sampai level kita ini, nur tahajud. Bukan malam, bukan nur tahajud, cahaya HP. Kok bisa ya jam 2, jam 3 malam buka HP? Itu waktu kita mengajar kepada Allah, nangis-nangis kepada Allah. Kata Muhammad Zakaria, kalau 2 jam kita dakwah di siang hari, maka 4 jam kita harus ngobrol sama Allah di malam hari. Sekali lagi, akhir penggunaan HP diminimalisir, dan saat bayar jangan ada yang foto-foto, jangan ada yang kirim-kirim ke medsos, dari sini kirim ke sana, jangan masukkan di grup-grup. Itu nanti kalau sudah dikembali ke daerah kalian, itu urusan kamu dengan orang di sana. Tapi di sini tanggung jawab suruh akan ditanya nanti di akhirat. Waktu yang ada selama beberapa hari amanat. Tidak semua orang lama bisa sampai ke sini. Semua sampai ke sini orang lama di dari kita sebelum. Ada jawab pertanyaan saya, semua orang lama di dari kita sampai ke sini atau tidak? Ada jawab sekali lagi, semua orang lama di dari kita sampai ke sini semuanya atau belum? Berarti yang sampai sini kepintaran kita atau karunia Allah? Maka ini amanat. Jangan disia-siakan amanat ini. Kita doa setiap ada bayan. Bahwa dalam ajudan kita doanya, ya Allah, kecintaan padamu, kudratmu, kebesaranmu, kebesaran agamamu masukkan ke dalam hati kami, ya Allah, dalam bayan ini. Dan setelah bayan, bangkitkan kami semua bahan agama
kita tahu seperti itu. Kalian insya Allah, semoga Allah ridhoi kita dan berikan kita taufik waktu yang ada yang kita gunakan seperti yang Allah kehendaki. Dan jur ini jadi asbab tersebarnya hidayah ke alam, dan jur ini jadi asbab terbentuknya jemaah-jemaah di ujung dunia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan khidmat di tempat khidmat.